Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, seperti yang saya janjikan pada video yang terdahulu, kita akan melihat bagaimana Bapak Iwayan Mustika menjelaskan kajian tentang ajaran agama Hindu. Tapi waktu dia menyampaikan kajian itu, dia tidak menyebut Hindunya. Dia cuma memberikan pelajaran tentang suatu pelajaran yang sejatinya itu adalah pelajaran daripada Hindu, yang sebenarnya tidak ada berbeda dan tidak ada bertentangan dengan pelajaran yang ada pada kita. Baik, kita simak apa yang beliau sampaikan sebagai pelajaran bagi diri beliau, keluarga beliau, kaum-kaum beliau, termasuk pelajaran bagi kita. Oke, mari kita saksikan videonya. Lumrah gitu. Lumrah. Dianggap, oh itu realita. Oke. Jadi ada energi, ada materi. Itu dianggap realita. Nah sekarang kita balik. Ketika kita lahir, sejak awal, kita ini adalah sel sperma dan sel telur yang sangat-sangat kecil. Tapi ketika sel sperma dan sel telur bergerak, tentu dia pakai energi. Ya, energi ATP lah, adenosin trifosfat dalam ilmu kedokteran. Dia pakai energi, bergerak. Tapi energi itu hanya bisa membuat si sperma hidup sampai 3 hari. Sel telur juga sama. Jadi dalam 3 hari kalau sel sperma nggak ketemu sel telur, dia mati. Bayangkan betapa kecilnya energi yang dimiliki oleh sel sperma. Tapi begitu dia ketemu dengan sel telur, energi penyatuan antara sel sperma dan sel telur itu bisa menciptakan pembelahan benih itu menjadi dari satu sel sperma dan satu sel telur, kelak dia menjadi 40 triliun sel tubuh manusia ketika menjadi bayi. Kebayang nggak dari mana dia mendapatkan energi sebelum dia mendapatkan energi dari ibunya? Ketika dia membelah jadi dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi morula, blastula, dan seterusnya. Jadi 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Di mana dia mendapatkan energi itu? Ada sesuatu yang bisa kita lihat di situ dari materi itu. Nah, energi cerdas yang awalnya mengantarkan sel sperma dan ketemu sel telur, lalu membelah sedemikian rupa dan membentuk tubuh janin itu, termasuk diantaranya adalah sel-sel yang kemudian membentuk ari-ari, membentuk air ketuban, membentuk tali pusat, dan membentuk darah. Yang kemudian keempat-empatnya itu menjaga si bayi sejak dalam kandungan. Contoh, kalau si ari-ari nggak menjaga si jabang bayi nggak mendapatkan energi tambahan dari ibunya, tidak mendapatkan materi tambahan dari ibunya untuk hidup. Makanya kapan ari-arinya lepas, mati dia. Kemudian diciptakanlah pada usia 2 mingguan, 12 hari itu, air ketuban. Kalau nggak ada air ketuban, si janin akan tak terlindungi di dalam. Rahim terguncang, si bayi terguncang. Si bayi juga nggak bisa bergerak tanpa ada di dalam air ketuban. Dan sangat melindungi. Air ketuban juga membuat si bayi bisa berlatih untuk bernapas dan menelan. Ada banyak, melindungi dari infeksi, melindungi dari suhu. Nah, jadi air ketuban, ari-ari, pelindung pertama si bayi ketika ada di dalam kandungan. Begitu juga darah. Dan begitu juga tali pusat. Maka kalau si bayi terbelit tali pusatnya, dia bisa mati. Bayangkan, 4 itu sudah melindungi kita. Sesederhana itu kita. Dan di dunia kedokteran, orang dokter sangat percaya, ini nggak boleh mengalami masalah ini. Sedikit saja air ketuban berkurang dari volume normalnya sampai 800 ml itu. Kalau air ketuban kering, mati si bayi. Kalau air ketuban terinfeksi, mati si bayinya. Tali pusat nggak boleh terbelit, nggak boleh sampai kayak selang ke pencet gitu. Nah itu. Apalagi ari-ari. Ari-ari salah tempat aja bisa berbahaya. Kalau dia bertempat di jalan lahir, berbahaya. Kalau ari-ari lahir duluan, mati si bayinya. Makanya ari-ari harus lahir belakangan, disebutnya lah ari atau adik. Gitu. Lahir belakangan. Setelah beres si bayi keluar, baru si ari-ari mau keluar. Baru dia mau lepas dari ibunya. Itu proses mereka melindungi. Ketika kita mau persiap-siap lahir, saya bicara lahir normal, Mas Hendra. Begitu kita siap-siap mau lahir, yang pertama keluar itu air ketuban. Dia dengan tekanan tinggi mendorong, brus,
membersihkan jalan lahir ibu sekaligus melicinkannya supaya kepala si bayi bisa dengan mudah begini melewati tulang belulang, daging tipis. Kalau nggak dilicinkan berbahaya. Kalau dibilas dengan antiseptiknya berbahaya. Bisa terinfeksi si bayi. Nah, selama dalam kandungan dilindungi, ketika kita mau lahir juga dilindungi. Dan si Ari-Ari nggak mau keluar, tetap melindungi si bayi sampai si bayi menangis. Tanda-tanda kalau dia menangis berarti dia sudah bisa bernapas. Baru dia melepaskan dirinya dari ibunya. Nah, itu kan tadi materi air ketuban, materi darah, materi ari-ari, materi tali pusat. Lalu itu dikubur. Dan kita tahu materi itu akan terurai menjadi energi, betul nggak? Iya, materi terurai menjadi energi. Berarti tadinya materinya hilang, tersisalah energi. Energi yang cerdas. Nah, energi cerdas itulah kemudian, kan hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, tidak dilahirkan, dan tetap ada di mana-mana. Nah, kemanakah energi itu yang keempat energi itu? Tentu dia menyebar kemana-mana. Dan menjaga kita dari luar. Yang air ketuban menjadi danau, samudra. Yang tetap menjaga kita sekarang. Yang ari-ari yang sumber oksigen dulunya, sumber makanan, sekarang menjadi hutan, menjadi gunung. Nah itu. Jadi apakah kita tidak terhubung lagi dengan mereka? Terhubung lagi dengan mereka. Apakah itu tidak real? Ya real, kita terhubung dengan danau, terhubung dengan gunung, terhubung dengan hutan. Makanya orang-orang kalau lagi mau healing, perginya kemana? Ke gunung, ke hutan, ke danau, ke samudra, atau arung jeram ke sungai, yang dulu jadi pelasian tali pusat. Jadi kalau demikian, apa yang nggak masuk akal di situ? Bahwa gara-gara kita terus terlindungi oleh mereka lah, maka kita disuruh apa? Jaga hutan, jaga danau, jaga gunung, jaga samudra, jaga sungai. Kita sudah lakukan, yang nggak masuk akal ya di mana coba? Sesederhana itu. Tapi ada mungkin yang mengaitkan, bisa nggak sih energi itu terus kemudian berubah karena kemudian kita atensi bener-bener kita pengen menemukan guru. Kalau orang Jawa tuh bagus tulus tanpa cacat begitu, Wayan ya. Bisa nggak itu energi itu kemudian menjelma menjadi sebuah daya suci yang itu bisa mengingatkan kita pada saat kita mau ada musibah, membimbing kita pada saat kita bingung seperti yang dialami oleh Pak Wayan gitu. Bisa nggak Pak Wayan? Materi, energi, kecerdasan. Ketika ari-ari, tali pusat, air ketuban, darah, materinya habis, terurai, dia menjadi energi. Jadi tinggal energi yang cerdas. Energi cerdas. Kalau kita mau terhubung dengan energi mereka, kita mendapatkan kekuatan, kesaktian, kedikjayaan kalau mau. Dengan menggunakan kekuatan dari pikiran kita, kan energi ini. Tapi kalau kita menghubungi kecerdasannya, atensi kita pada kecerdasannya, kita dapat pengetahuan. Pilih yang mana coba? Makanya diajarkan yang mau belajar saudara 4 itu, mau dapat kawisesan, kesaktiannya, atau mau dapat kecerdasannya. Apa aja tadi kekuatan, kecerdasan? Ya karena energi kan kekuatan. Kalau kecerdasan kan pengetahuan. Tinggal pilih yang mau yang mana. Nah, saya itu atensinya pada kecerdasan. Karena saya haus pada pengetahuan. Tapi yang haus pada kekuasaan, haus pada perlindungan, dia menggunakan energi cerdas itu untuk melindunginya. Dia bisa menciptakan, menggunakan energi itu sebagai energi elektromagnet, maka dia terlindungi. Namanya energi elektromagnet kan bisa menjadi dom. Melindungi kita dari apa? Begitu ada orang tidak baik kepada kita, energi elektromagnetnya nggak nyambung, terpisah. Contoh nih, ini ada orang cantik. Saya misalnya tertarik pada orang cantik itu. Tapi orang cantik itu nggak mau sama saya. Kan terpisah jadinya. Karena energi elektromagnetnya nggak nyambung. Kalau sama-sama tertarik, jadi mau. Nah, itu contoh bagaimana energi bisa kita gunakan. Nah, kalau kita bisa menggunakan kecerdasannya, ya dapat pengetahuan. Gitu. Sekarang energi apa yang kita mau pakai lagi? Energi suara. Kalau energi suaranya mau kita pakai, banyak orang mendapatkan karisma ketika bicara. Kalau orang memakai energi cahaya, cahaya matanya bisa menundukkan orang, bisa membuat orang jatuh cinta hanya dengan cahaya mata. Gitu.
Contoh. Dan itu mempergunakannya bagaimana? Prakteknya bagaimana Pak Wayan yang bisa dikerjakan teman-teman dari rumah? Tadi kan Pak Wayan sempat menyinggung toolsnya tetap lewat pikiran gitu katanya. Itu gimana? Prakteknya gimana? Prakteknya sudah diajarkan lewat agama. Energi dan kecerdasan itu mau digunakan dengan cara apa? Dengan cara baik apa cara buruk? Itu aja dua. Cara baik gimana caranya? Lakukan segala hal yang berkenaan dengan tata susila, ajaran-ajaran kebajikan sudah diajarkan sama agama. Walaupun agama tidak mengatakan ini akan berkaitan dengan urusan saudara empat itu, enggak. Tapi sebenarnya itu berkenaan dengan cara kita menggunakan energi. Sebenarnya sama. Misalnya, berbuatlah jujur. Apa arti berbuat jujur? Kalau orang jujur, berarti dia tidak menipu dirinya sendiri. Juga tidak menipu orang lain. Nah, pernyataannya begini. Setiap orang itu, mau bangsa apapun, agama apapun, suku apapun, mau laki-laki apa perempuan, semua orang dilahirkan dengan 4 saudara tadi itu kan, betul kan? Mau dimanapun dia lahir. Nah, artinya apa? Kita memiliki saudara 4 yang sama. Lalu ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari saudara 4 kita, sambil menyakiti saudara 4 yang ada pada orang lain, kan sama aja kita menyakiti diri sendiri. Makanya agama mengajarkan jangan nyakitin orang lain. Walaupun tidak mengatakan bahwa alasannya apa? Alasannya karena di sana ada saudara 4 kita juga. Misalnya nih, misal. Saya punya pembantu yang biasanya rajin membersihkan rumah saya atau menjaga rumah saya. Suatu hari saya mukulin seseorang anak kecil yang ternyata anaknya. Kira-kira mau bantu saya nggak dia? Ya enggak lah. Besok-besok mungkin dia nggak mau saya suruh lagi. Kenapa? Saya memang tidak menyakiti dia karena saya sayang sama dia. Tapi saya menyakiti anaknya yang ada dalam perlindungannya. Sama. Saya mungkin ingin minta tolong kepada saudara 4 yang ada pada saya. Tapi saya menyakiti orang lain yang juga dilindungi oleh saudara 4-nya. Yang sama juga saudara 4 saya. Kan bingung. Nah, sama dengan kita dengan Tuhan lah. Sederhananya. Kita ingin Tuhan, lindungilah aku dari mara bahaya. Tapi kita menciptakan mara bahaya pada orang lain yang juga berlindung kepada Tuhan yang sama. Oke. Ini sebenarnya ajaran ketuhanan. Hanya menyebutnya sebagai saudara 4. Kalau digali ujung-ujungnya kita ketemu dengan energi dan kecerdasan. Sama. Saya tadi lagi ngedit ulang buku Tuhan Segala Agama itu. Di sana diingatkan lagi kan. Kalau semesta ini adalah keluarga semesta, bagaimana mungkin kamu menyakiti keluarga semestamu sendiri? Kalau semesta ini adalah sebuah kerajaan dan Tuhan adalah Sang Maharaja semesta ini, kamu ngapain menciptakan kerusuhan, kekacauan pada kerajaannya? Menarik seperti itu. Nah, kalau di teman-teman di Jawa gitu ya, beberapa penghayat kepercayaan gitu, pas di weton kelahirannya gitu, biasanya jadi bikin bubur gitu ya, terus kemudian kembang kantil segala macem gitu. Itu tuh maknanya apa? Mengingat. Kan kalau misalnya nih, saya ke sini, Mas Hendra menyiapkan saya minuman, roti, dan kopi susu deh. Kenapa? Karena dulu saya mintanya gitu, betul nggak? Oh iya. Nah, dengan cara itu Mas Hendra mengingat. Ketika Mas Hendra menyiapkan menu itu, berarti Mas Hendra mengingat kesukaan saya. Nah, apapun yang kita lakukan dalam bentuk persembahan itu tujuannya mengingat. Orang merayakan hari lahir mengingat. Mau hari lahir dirayakan sebagai milad, sebagai ulang tahun, sebagai wetonan, weton artinya wetu keluar artinya. Sama aja. Supaya kita mengingat. Tapi kalau hanya mengingat tanpa mengupas, untuk apa saya lahir, saya datang dari mana, dengan siapa saya lahir, apa gunanya mengingat? Artinya kalau hanya sekedar memberikan semacam kayak persembahan, misalnya kayak bubur, terus kembang kantil gitu, tapi ternyata secara action, secara perilaku kita masih menyakiti sesama, itu nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Makanya persembahan itu di Bali disebut sebagai upacara. Upa artinya dekat, cara artinya acara. Acara mendekat.
Mendekat dengan apa? Mendekat dengan kehadirannya. Tapi setelah dia hadir mau apa? Setelah upacara ada yang disebut susila. Oh, ini mendekat kepada ingatan akan tata krama kehidupan. Setelah mendekat pada tata krama kehidupan yang disebut susila, harus ingat kepada tato atau filosofi kehidupan. Ini pentingnya. Kalau hanya upacara ya nggak dapat kita. Selesai upacara ya bubar. Kan makanan belum tentu dimakan. Mas Hendra aja ngasih saya roti belum tentu dapat. Tapi setelah Mas Hendra ngasih saya roti, apa yang kita obrolkan? Ini, percakapan ini. Ya, nanti kalau kita ngundang saudara empat kita anggaplah kita ngundang dia sebagai energi, sebagai materi, sebagai kecerdasan. Nah, yang kita persembahkan itu bubur kan? Bubur itu materi. Di dalam bubur ada energi nggak? Ada. Tapi kan kita belum ngundang kecerdasannya untuk kita ajak ngobrol. Ngobrol misalnya apa? Ngobrol dalam bentuk kontemplasi. Misalnya nih, saudara empatku, siapapun namamu, kalau di Bali kan Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Ini saudara empatku. Aku persembahkan kepadamu untuk mengingatmu. Terima kasih banyak sudah menjagaku selama ini. Menjagaku dari dalam sebagai tulang, sebagai otot, sebagai daging, sebagai darah, dan seterusnya. Tapi hari ini, dalam hari kelahiran ini, aku ingin engkau memberiku ingatan-ingatan. Bantu aku kontemplasi tentang kehidupanku. Itu sebenarnya yang kita butuhkan ketika kita memanggilnya. Sama aja kita memanggil Tuhan, tapi setelah Tuhan hadir, kita nggak ngapa-ngapain kan. Coba nah, Mas Hendra manggil saya ke sini, habis itu Mas Hendra diamin. Nggak ada guna kan? Lalu kita bersembahyang manggil Tuhan. Setelah Tuhan hadir di situ, apa yang kita lakukan? Berterima kasih enggak, minta maaf enggak, mohon tuntunan enggak, gitu. Saya hanya ingin menyebut namanya gitu. Kalau saya sebut-sebut nama Mas Hendra berkali-kali tapi nggak ada efek setelah itu ngapain? Kalau tidak disebut memang kenapa? Jadi memang akan datang ketika kita ingat, kita sapa gitu ya, Wayan ya. Dan ketika sudah datang, ya kita setelah itu apa yang kamu butuhkan kan gitu. Yes. Dan itu menurut Pak Wayan dialognya itu di batin aja atau di batin aja? Orang dia ada di dalam diri kita kan. Dengan segala bahasa? Boleh dengan segala bahasa. Bahasa ibu, bahasa yang kita mengerti. Ngapain pakai bahasa yang tidak kita mengerti? Apapun bahasa, kan kita ngobrol pada diri sendiri. Kalau ngobrol pada diri sendiri kan pakai bahasa yang diri sendiri mengerti. Gitu. Karena gini, ketika menjadi saudara empat, dia di luar menjadi hutan, gunung, danau, sawah, dan seterusnya. Di dalam diri dia menjadi apa? Di sana dia menjadi daging, menjadi darah, menjadi kulit, menjadi urat, dan seterusnya. Jadi yang kita ajak ngobrol sebenarnya diri kita. Nah, saudara empat itu adalah versi lain melihat diri sendiri. Karena bagaimanapun juga yang jadi ari-ari, tali pusat, dan seterusnya itu berasal dari satu sel benih yang sama. Itu diri kita. Kan sebenarnya hanya menyebar kemana-mana. Gitu. Makanya ada orang yang berimajinasi. Ketika dia bicara dengan saudara empatnya, dia berimajinasi. Yang di timur adalah saudara empat saya dengan wajah saya berwarna putih, gitu misalnya. Yang di selatan adalah diri saya dengan wajah saya, tapi warna kulitnya merah semua. Yang di timur, yang di barat berwarna kuning semua, boleh. Kalau dijadikan dalam bentuk sesajen, pakai apa? Sego, nasi putih, nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, boleh. Itu kan hanya yantra atau simbol-simbol. Simbol boleh apa saja. Pakai bunga warna-warni, boleh. Kenapa mesti warna? Karena warna itu simbol dari cahaya. Kan cahaya matahari kalau dibiaskan jadi warna-warni pelangi. Kekuatan, kecerdasan, termasuk menarik rezeki, perlindungan. Betul. Ketika kita sudah paham ini, kita paham bahwa ada daya yang sangat luar biasa yang itu bisa kita gunakan tanpa kemudian kita bergantung kepada supranatural, reborn natural gitu ya. Orang sudah disiapin semuanya. Kita itu seperti gajah yang bingung harus ngapain. Karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan belalainya. Kita seperti burung elang yang nggak tahu bagaimana menjadi raja wali karena nggak tahu mengepakkan sayap. Maka manusia yang tidak bisa menggunakan pikirannya nggak tahu apa-apa. Ya, kan kalau burung elang itu mau nangkap ikan dia cengkram pakai. Tapi begitu cakarnya berlebihan, paruhnya berlebihan, dia mati.
Maka pilihannya sebagai seekor Raja Wali itu apa? Ketika paruhnya sudah panjang, kakinya sudah terlalu panjang, kukunya, dia harus berpuasa. Kan itu yang dimunculkan, puasa. Supaya lepas semuanya dan dia tumbuh lagi yang baru. Regenerasi sel-sel tubuh gitu ya. Iya, makanya manusia itu ketika tidak bisa lagi menggunakan otaknya harus belajar puasa. Nah, kan kekuatan kita ada di sini. Otak kita itu kan bisa mencengkram apa saja tanpa menyentuh. Kalau belalai gajah, dia bisa mengambil yang paling halus sampai yang paling kasar. Paling kasar itu apa? Batang kayu yang besar dia ambil, debu bisa diambil oleh belalainya, air bisa diambil, kerikil bisa diambil, batu bisa diambil. Otak kita ini bisa mengambil apa saja, dari yang paling halus sampai yang paling kasar tanpa menyentuh. Itu hebatnya. Makanya kita tinggal bayangkan, mau cari orang yang paling cantik, bisa. Hanya dengan membayangkan. Datang dia. Tapi orang kan tidak mau menggunakan atau mengeksplorasi. Akhirnya apa? Dia lebih mempercayakan bantuan dari kekuatan lain. Seperti gajah, minta tolong sama kera untuk ngangkatin pohon. Kita ini sudah diberkahi bekal yang luar biasa, sama Tuhan. Oke. Tapi bagaimanapun juga alat untuk kemudian nge-track itu semuanya, toolsnya adalah pikiran, Pak Wayan. Pikiran. Kalau kombinasi pikiran hati gimana? Hati itu kan sebenarnya lever di sini. Pikiran kita kan punya dua, rasa dan rasio. Yang kiri rasio, yang kanan rasa. Rasa itu ada di sini. Tapi karena begitu perasaan kita nggak nyaman, rasanya di sini. Akhirnya kita bilang perasaanku nggak nyaman, hatiku nggak nyaman. Terus ketika kita jatuh cinta, kan jatuh cinta apa disebutnya? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Nggak mungkin pandangan itu langsung masuk ke sini. Pandangan itu maksudnya ke sini. Ya kan? Karena merespon kemudian takut ditolak, karena pandangan pertama takut ditolak oleh pasangan, jantung berdebar, duk duk duk. Nah, kemudian rasa disebutlah di jantung. Oke. Udah, aku udah terkonfirmasi. Nanti yang ketiga kita bahas soal pikiran ya. Jadi teman-teman yang tertarik dengan buku Kandapat, silakan nanti bisa dipesan dan dibaca secara lebih komprehensif sehingga pemahaman tentang sedulur papat atau Kandapat ini tidak parsial begitu, dan ini sangat-sangat ilmiah sekali sih. Oke. Nah, saya masuk ke termin selanjutnya, Pak Wayan. Bicara tentang pikiran gitu. Dalam banyak dialog spiritual sekarang itu kan senantiasa berbicara tentang kesadaran gitu. Pikiran itu jangan diturutin terus gitu. Jadi seolah-olah pikiran tuh rendah banget gitu derajatnya gitu ya. Ada yang lebih besar yaitu kesadaran gitu. Kita disuruh stay di kesadaran terus yang melampaui pikiran dan perasaan gitu. Even kita pengen berlimpah juga harus stay ke sana terus gitu. Karena percuma kamu narik ngetrack menggunakan pikiran, tetapi kamu basisnya adalah basis kekurangan gitu. Itu yang saya sering dengarkan dialog-dialog dengan beberapa narasumber begitu. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat sih, kalau kita misalnya, karena hidup itu juga kita nggak munafik butuh yang namanya materi gitu ya. Saya kesana kemari lihat mereka yang nge-track dengan pikiran, dengan keyakinan, itu tuh ya hasilnya luar biasa semuanya. Saya pengen ini sebenarnya dalam resolusi pandang Pak Wayan Mustika itu kira-kira bagaimana soal pikiran dan kesadaran itu tadi. Pikiran itu kan jembatan antara tubuh dan jiwa. Nah, jadi kalau dibilang manunggaling kawula Gusti ini, manusia itu sebagai roh adalah kawulu bagi Gustinya, yaitu Tuhan, roh yang lebih besar, roh yang lebih agung. Roh dalam diri kita adalah Gusti bagi kawulu. Kawulu itu siapa? Pikiran. Si pikiran itu pengabdi dari roh harusnya. Pikiran sendiri adalah Gusti bagi kawulu, yaitu tubuh. Ya. Jadi kalau manunggal, mereka akan berjalan selaras. Jadi tubuh dan pikiran itu hanya tools. Tools bagi si pengguna. Si pengguna ini. Jadi yang salah itu pikiran apa si pengguna. Maka pikirannya juga terganggu. Mau roh kayak apapun hebatnya, tapi tinggal dalam tubuh manusia yang tidak mempunyai kemampuan berpikir, apa gunanya? Gini. Maka kesadaran itu
saat ini ya, nggak usah ada muluk-muluk dulu. Yang saat ini, yang diperiksa kesadaran itu adalah pikirannya, respon si otak. Makanya contoh begini, kalau ada orang kecelakaan, jedak, tabrakan, koma, atau pingsan, dibawa ke UGD, yang direspon tuh verbal, eye, movement. Jadi, eye, verbal, movement. Jadi gerakan. Kenapa gerakannya diperiksa? Disuruh ngangkat kaki, kalau dia nggak mau ngangkat kaki, ngangkat tangan, berarti dia nggak dengar. Semua tentang fungsi otak yang diperiksa. Setelah fungsi otaknya ketahuan, ada masalah, baru kita akan mulai, oh ini kesadarannya nggak bagus. Kesadarannya nggak bagus, kenapa? Karena dia nggak bisa lagi menggunakan otaknya untuk menggerakkan tubuh, pikiran, tubuh panca inderanya. Untuk bicara, untuk mendengar, untuk melihat. Nah, orang yang secara spiritual dianggap kesadarannya kurang, adalah mereka yang tidak mampu menggunakan pikirannya untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, menggunakan panca inderanya sesuai yang diperintahkan oleh yang punya. Itu contoh. Makanya masalahnya sekarang di pikiran ini mau digunakan untuk apa? Nah, selalulah punya tesis dan antitesis. Pikiran itu mempunyai kekuatan yang bisa baik, bisa buruk. Pikiran perlu ditajamkan, bukan dibiarkan tumpul. Dia seperti pisau bagi petani, bagi tukang daging, bagi petani perlu sabit. Tapi sabitnya mau dipakai apa? Apa dipakai bunuh orang? Apa dipakai sabit ini, bersih-bersih? Itu tergantung juga. Pikiran kita ketika tajam dipakai apa? Karena pikiran yang tajam bisa dipakai untuk mengetrek apapun, mengetrek apapun. Untuk tujuan apa? Itu masalah. Makanya 5 kayak gini, pikiran itu, Mas. Pikiran di sini. Rohani itu di sini. Anggaplah gitu ya. Pikiran itu di sini. Ini pikiran, dia melayani tubuh, melayani ruh. Kalau dia terlalu banyak melayani tubuh, tubuh juga disebut materi atau disebutnya buta, maka sifat-sifat pikiran akan cenderung ke sifat-sifat buta, sifat-sifat material. Maka di sini apa? Ada kebutuhan mendapatkan harta, tahta, cinta. Seperti hewan-hewan umumnya. Nah, kalau dia dipakai lebih banyak ke urusan ini, muncullah yang disebut ahamkara, ego. Ego diikuti reaksi juga ego. Reaksinya berupa fight or flight kalau nggak dapat harta, tahta, dan cinta. Tapi kalau pikiran digunakan sebagai tools untuk lebih banyak belajar tentang dirinya sendiri sebagai ruh, maka si pikiran akan mendapatkan kecerdasan budi. Lebih dalam lagi belajarnya, dapatlah dia cita. Yang disebutnya apa? Kesadaran murni. Di sini tempatnya. Jadi, bukan pikiran yang salah. Pikiran itu alat. Mau dipakai untuk lebih kepada tubuh, apa lebih kepada ruh. Kalau kepada tubuh, maka dia butuh ini. Dia akan mendapatkan kecerdasan akal budi yang bisa dipakai untuk menciptakan kemakmuran bagi kehidupan atau dipakai untuk cita, kesadaran murni. Faktanya kita hidup di alam material, alam dunia. Maka kita harus menggunakannya seimbang. Ke tubuh iya, ke rohani iya. Kalau terlalu ke rohani, ngapain kita di sini? Di sini kan tempat praktek. Ruh kita turun ke bumi, ke alam material untuk praktek material. Kalau kita nggak praktek menggunakan pikiran kita untuk kebutuhan material secukupnya, ngapain di sini? Mati aja udah. Kan kita di sini untuk praktek. Di alam sana berteori. Karena di sana nggak ada, kalau orang praktek kan butuh bahan-bahan, butuh material-material praktek. Nah, material-material itu kan di alam materi dapatnya. Kalau kita di sana mau berimajinasi menciptakan A, B, C, menciptakan alam, kan hanya imajinasi. Materialisasinya di mana? Hanya di alam material lah kita bisa bermaterialisasi, karena di sana hanya alam energi kan. Alam hologram di situ, alam fata morgana. Karena selama ini gitu ketika seseorang belajar tentang kesadaran, itu tuh selalu pikiran itu disalahkan terus. Karena pikiran loncat sana, loncat sini, khawatir katanya juga dari pikiran, takut juga sumbernya dari pikiran gitu. Yang menggunakan siapa? Nah, itu sebenarnya yang menggunakan siapa, Pak Wayan? Iya kita juga yang menggunakan. Gitu. Kita itu sebagai nah, contohnya gini, ada tubuh menggunakan pikiran, ada pikiran menggunakan pikiran, ada pikiran digunakan oleh sang ruh. Oke. Kalau tubuh menggunakan pikiran, apa katanya?
aku lapar nih, bawain makanan. Oke, si pikiran datang, pergi ke tempat makan, ke dapur, mengikuti apa perintah tubuh. Sampai di dapur, yang dilihatnya apa? Mulailah pikiran menggunakan pikiran. Kok makanannya ini saja? Nah, udah masuk wilayah pikiran, digunakan oleh pikiran. Karena dia minta ini itu. Begitu pikiran digunakan oleh ego, makanannya ini aja, terus diambil makanannya, dibuang, nah udah. Mulai menggunakan ego. Tapi kalau pikiran digunakan oleh ruh, apa yang terjadi? Udah, belajar bersyukur apapun adanya. Toh juga semua makanan itu pentingnya hanya di, enak tidaknya hanya di sini. Setelah itu bukan urusanmu. Itu misalnya. Maka orang yang mampu seperti itu, apapun makannya dia terima. Yang penting ada makanan. Karena tubuh dan jiwa itu polos. Apapun diberikan akan diolah sama dia. Kita berikan racun diolah, kita berikan makanan diolah, nggak cocok dibuang sama tubuh. Jiwa juga sama, nggak cocok dibuang. Tapi yang menyimpan itu kan perasaan kita. Nggak mau melupakan. Yang lupa dan ingat kan pikiran kita. Nah, jadi kadang-kadang itu yang disalahkan itu bukan man behind the gun-nya, tapi gun-nya yang disalahin. Ya, gun itu pikiran kita. Yang sering disalahin pikiran, padahal siapa yang makainya harusnya. Nah, supaya kemudian senantiasa kita konsisten, roh yang selalu menggunakan pikiran, itu latihannya bagaimana, Pak Wayan? Terus terkonek lewat apa? Dengan hati nurani kita untuk itu tadi, tetap menjaga eling dan waspada. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya sudah diajarkan di Jawa, tetap eling dan waspada. Waspada itu apa? Waspadai ini tubuh menggunakan pikiran, apa ego menggunakan pikiran? Apa pikiran menggunakan pikiran? Gitu. Nah, menariknya begini ya. Karena saya kan awalnya bingung gitu ya. Saya tuh kan ketika trek kan murni hanya pakai kekuatan pikiran aja sih. Karena saya sering buktikan itu sejak dari SMA gitu ya. Terus kemudian sekarang dapat pelajaran harus senantiasa stay di kesadaran gitu kan. Ya mungkin jadi maksud ya kita sebagai oneness gitu ya, memposisikan diri sebagai ini layer sekaligus isi jadi satu gitu kan ya. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa sih, Pak Wayan? Saya kan juga pernah sih wawancara seorang praktisi yang dia itu bisa nyerang, menyakiti orang dari jarak jauh. Itu hanya dengan modal kekuatan pikiran gitu. Bahkan dia datang di mimpinya, mempengaruhi orang sesuai dengan yang dia mau juga dengan kekuatan pikiran, narik rezeki juga dengan pikiran. Itu tuh cara kerjanya bagaimana sehingga kok bisa terhubung, direspon sama semesta gitu, Pak Men? Gampang sih. Kita udah bisa semua. Pikiran, kan itu abstrak tuh. Kemudian dia menunjukkan, pikiran itu kan kecerdasan. Lalu dia menunjukkan menjadi energi. Energi suara, energi elektromagnet, energi cahaya. Lalu materialisasi menjadi sebuah wujud. Contoh ini. Hanya dengan menggunakan itu kita bisa bikin orang nggak bisa tidur. Contoh nih, sudah banyak dilakukan orang. Gimana itu, Pak? Ketika pikirannya tidak senang dengan kontennya si A, si B, si C, lalu dia gunakan energi cahaya yang muncul dalam HP, energi suara yang muncul menjadi kata-kata, yang mewujud jadi tulisan. Lalu dia komen buruk, orangnya nggak bisa tidur. Kalau orang nggak bisa tidur gara-gara ingat sama komennya dia yang menyakitkan, sakit orang itu. Sakit karena mengalami insomnia. Karena semua orang akhirnya bisa kan? Betul nggak? Nah, jadi sebenarnya kita sudah semua orang bisa melakukan kekuatan pikiran, tinggal mengucapkan kata-kata buruk, ya itu bisa. Bahkan dalam ilmu ajaran yang lebih sakti lagi, kalau mau menggunakan energi suara, hanya dengan 5 kata aja kita sudah bisa nyakitin orang. Yaitu apa? Ah, ih, empat kata. Ah, ih, sudah sakit orang. Sudah bisa bunuh diri orang itu tanpa kita sentuh. Itu kan sakti. Contoh misalnya itu. Ada seorang ayah tuh, anaknya pengen beli HP. Pak, beliin HP gini. Baru aja. Si anak merasa tidak terisi kebutuhannya, lalu merasa hidup ini hancur, bunuh diri. Bapaknya mengeluarkan kata saja, anaknya mati. Bayangin. Tapi untuk menyembuhkan orang yang sakit hati, sakit ini, susahnya adalah membuat dia sampai mengeluarkan kata dengan penjelasan kita tentang kehidupan dan bla bla, sampai dia bilang dia akan selamat. Susah sekali menyembuhkan orang sampai dia menemukan kata
Tapi untuk membuat orang sakit, tinggal Kalau nggak percaya, nanti Mas Hendra kapan-kapan ada yang nonton ini keluar rumah, naik motor, papasan sama orang di jalan, teriakkan kata ini, ntar bisa bunuh-bunuhan. Nah, artinya apa? Energi kata-kata itu bisa menyakitkan. Energi kata-kata yang ditulis, itu kan mewujud, menjadi orang tersakiti. Jadi intinya apa? Kecerdasan mematerialisasi menjadi apa? Nah, jadi orang-orang dulu tuh karena tidak ada gadget, apa yang dia lakukan? Dia mematerialisasi kekuatan pikirannya dengan berimajinasi. Karena semua hidup ini kan dimulai dari visualisasi. Kita bisa menggunakan itu, tapi sekarang dipermudah oleh teknologi. Dipermudah oleh teknologi. Benar. Nah, teknologi ini, AI ini kita bisa mempermudah. Orang bisa senang berbunga-bunga hanya gara-gara apa? Dengan ini. Kita misalnya like, dia bikin status, kita like. Hanya dengan tekan like aja dia sudah berbunga-bunga. Wah, hari ini ada banyak yang nonton. Hidup ini sesimpel itu sebenarnya. Ya, nggak seserem yang wah ini harus kirim ini kirim itu, semua orang sudah bisa kirim. Ya, kirim apa saja dengan energi kata-kata, energi cahaya mata gitu. Jadi mempengaruhi orang dari jarak jauh dengan kekuatan pikiran sangat rasional. Sangat rasional gitu. Orang gara-gara apa tuh saya lupa, saya nonton berita kemarin. Saham Indonesia nilainya diturunkan gitu. Kan sudah langsung anjlok. Seorang presiden itu hanya dengan mengeluarkan satu kata aja bisa hancur dunia. Gitu. Nah, aku pernah nonton kontennya Pak Wayan bicara tentang law of attraction dalam konteks uang gitu ya. Banyak sih teman-teman yang sudah praktek keluar tapi nggak berhasil gitu. Faktor apa saja yang menyebabkan dia tidak berhasil gitu? Iya, kalau gini, kalau kita ingin punya rumah, kita membayangkan ingin punya rumah seperti itu misalnya. Kalau bahannya nggak ada kan nggak bisa. Sebagaimanapun bagusnya visualisasi kita, kalau bahannya nggak ada ya nggak bisa. Tentu akhirnya dibutuhkan bahan-bahan. Misalnya ini kita mau membuat lahan pertanian, tapi lahannya nggak ada, atau ada lahannya, air nggak ada air, benihnya nggak bisa juga. Maka dengan law of attraction itu kita melakukan attract kepada apa saja, kita harus punya bahan-bahan. Inilah yang disebut dengan bahan-bahannya sebagai karma, tindakan kita. Ya. Tidak hanya butuh visualisasi, afirmasi, lewat ucapan, lewat pikiran, kita kan butuh sikap dan tindakan. Tindakan ini yang dimaksud saat ini ya? Ya, misalnya kita berbuat baik pada si A, si B, si C, dan seterusnya. Setelah kita berbuat baik pada mereka, suatu ketika kita ingin punya rumah, membayangkan gitu. Bahan kita nggak punya. Untuk beli pasir, itu kita nggak punya. Tapi bahan-bahan lain kita punya, yaitu apa? Tabungan karma baik pada orang-orang. Ajaran agama sudah mengajarkan kayak gitu. Makanya apa? Perbanyak amal ibadah. Perbanyak berbuat baik pada kehidupan. Itu tabungan energi, Bang. Tabungan energi positif. Nanti kalau kita butuh, mereka yang akan mematerialisasinya. Kan gitu. Oke. Iya. Ibaratnya begini, mohon maaf saya potong. Ibaratnya begini, kita ini dengan menggunakan kekuatan pikiran, ibarat menembak sasarannya udah tepat gitu. Betul. Tapi kita nggak punya pelurunya. Pelurunya nggak ada. Senapannya nggak ada. Baru visualisasi aja, itu kena. Ininya nggak ada. Maka kita harus banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Lagi-lagi kalau bicara tentang saudara empat, kebaikan pada orang lain itu kebaikan kita kepada saudara empat kita. Energi kolektif, kesadaran kolektif, empati kolektif. Kalau kita empati pada orang lain, suatu ketika kita butuh dia yang empati pada kita. Kan ada saatnya berbalik. Ada saatnya empati kita berbalik kepada kita. Sesederhana itu hidup sih sebenarnya. Cuman banyak orang ingin mendapatkan sesuatu secara mudah, dia tidak pernah mempermudah orang lain. Ingin dibantu, nggak pernah bantu orang lain. Gimana caranya coba? Nah, demikian itu saudaraku video
yang di dalamnya ada kajian-kajian beliau yang bermanfaat bagi semua kita, bagi masyarakat kita. Sekali lagi saya sampaikan pada penutup video ini, mohon dipahami betul. Ya, tegakkan rasa toleransi kita. Jangan cepat menyalahkan, menyatakan orang lain kafir, tidak benar, yang benar adalah kita. Jangan. Ya, ingat, kebenaran cuma satu, yaitu daripada Allah. Tapi ada pada apa dan siapa saja di zaman mana saja. Bahkan di dalam agama apa saja. Silahkan kita ambil. Tapi Pak Abu Fikri, agama ini tidak benar. Enggak begitu. Sejatinya agama itu semuanya benar, semuanya baik. Karena dia turun pada Allah dan Rasulnya. Yang tidak benar itu bukan agamanya, tetapi cara orang memahami dan cara orang mengamalkannya. Dalam agama kita kan banyak juga seperti itu. Makanya agamanya cuma satu, yaitu Islam. Nabinya adalah Nabi Muhammad, kitabnya satu, Quran. Tapi kan pecah. Ada berbagai macam golongan. Ya, daripada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Jamiatul Islamiyah, ada Wahabi, ada Salafi, macam-macam itu kan. Nah, itu kan adalah semacam apa ya, cara kita memahami, cara kita menanggapi. Bahkan di antara saudara kita sesama Muslim juga ada yang mengatakan bahwa membunuh orang dalam suatu misi ketuhanan menurut dia itu boleh. Misalnya bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri itu kan menghancurkan fasilitas, membunuh orang. Kadang-kadang tidak jelas orang yang dibunuh orang yang mana gitu. Nah, bahkan kadang-kadang yang mati itu adalah saudara kita sendiri yang kerja di situ, yang mencari makan di situ, hidup di situ. Sementara dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad mengajarkan itu pada saat akhir hayat beliau. Mengajarkan kepada panglima terakhir beliau, itu panglima paling muda, yaitu Abdullah bin Zaid. Apa kata beliau? Wahai Abdullah, seketika engkau memasuki negeri musuh, ingat, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, membunuh orang tua, membunuh orang yang sudah menyerah. Jangan menghancurkan fasilitas umum, jangan menghancurkan rumah, tempat ibadah, pasar, dan macam-macam. Itu kan ajaran Allah Rasul. Ada hadisnya itu. Tapi di antara kita ada yang mengatakan boleh membunuh, boleh menghancurkan fasilitas. Asalkan fasilitas orang yang berbeda merek dengan kita. Nah, apakah ini bisa kita salahkan? Kita tidak berani menyalahkan. Tapi Rasul tidak mengajar seperti itu. Artinya di dalam agama kita juga ada yang seperti itu. Dalam agama orang lain ya juga ada, sama. Artinya agama itu satu, datangnya pada Allah. Namanya berbeda-beda, nabinya berbeda-beda, zamannya berbeda-beda, tak usah dipersoalkan. Kalau ada perbedaan antara kita dengan yang lain, perseberangan kita dengan yang lain, itu tandanya adalah untuk kita saling kenal mengenal, saling isi mengisi, saling tunjang menunjang, saling asah, saling asih, saling asuh untuk sebuah kedamaian, kebahagiaan bersama. Itu disebut dengan Islam atau kerukunan atau kedamaian. Apapun nama mereknya dalam bahasa-bahasa lain. Bisa jadi itu adalah Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konfusius. Bisa jadi itu adalah Sunda Wiwitan, Kejawen, dan sebagainya. Oke? Baik, mari kita tegakkan kebersamaan, kerukunan, dan persatuan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.